Kembali lagi bersama Mindras di channel Donghua Animasi. Seperti biasa, Mimin akan memberikan prediksi alur cerita dari Battle Through the Heaven Season 5. Dan pada kesempatan kali ini, kita telah memasuki episode yang ke-157. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja ke pembahasan videonya. Setelah mengalahkan Hunya dan Hunli, akhirnya perjalanan Xiaoyan dan Sun Er di makam surgawi telah berakhir. Setelah pertempuran itu, Xiaoyan dan Sun Er sempat tinggal beberapa hari di luar sebelum kembali ke aula kuno. Xiao Shuan pun menyambutnya. Tanpa banyak bicara, ia melemparkan segumpal cahaya hitam ke arah Xiaoyan. Ia pun menjelaskan, ambil ini. Ini adalah kain kaisar serangga kuno. Bisa berubah menjadi pakaian biasa, tapi membutuhkan doji untuk mempertahankannya. Meski begitu, ia bisa menahan serangan kuat secara terus-menerus. Segera, Xiaoyan pun menerimanya. Xiao Shuan berkata lagi, teteskan darah esensimu. Setelah itu, ia akan menyatu dengan tubuhmu. Atas arahan itu, Xiaoyan menuruti perintah. Begitu darahnya menyentuh cahaya hitam, benda itu menggeliat seperti cairan dan menyelimuti tubuhnya, berubah menjadi pakaian hitam sederhana. Sembari menyentuh pakaian itu, Xiaoyan pun bergumam, luar biasa, benar-benar bahan yang misterius. Dengan senyum bangga, Xiao Shuan pun berkata, kain ini berasal dari Ratu Serangga, sangat langka, bahkan nilainya tak kalah dari keterampilan Dou kelas Tian. Meskipun kain itu menguras doji, Xiaoyan tak merasa terbebani, karena ia memiliki metode Ji kelas Tian. Kain itu bisa ia gunakan terus-menerus, sangat berguna untuk mengantisipasi serangan mendadak. Xiao Shuan dengan perlahan pun berkata, hari ini waktunya kau meninggalkan makam surgawi. Xiaoyan pun mengangguk, suasana di dalam aula mendadak serius. Xiao Shuan sembari menepuk bahunya, ia berkata, akhirnya tiba juga waktunya. Kau satu-satunya harapan klan Xiao. Aku akan menunggumu kembali ke sini. Saat itu, buktikan bahwa kau tak mengecewakanku. Xiaoyan dengan mantap pun menjawab, leluhur, percayalah, aku tidak akan menemuimu lagi sebelum mencapai Douzheng. Sun Er yang dari tadi berdiri di sebelah Xiaoyan pun berkata, Xiaoyan, waktunya habis. Percakapan mereka terhenti. Xiaoyan memberikan penghormatan kepada Xiao Shuan. Xiao Shuan pun berbisik, seluruh masa depan klan Xiao ada di pundakmu. Tiba-tiba, ruang bergetar. Kekuatan hisab besar muncul dari segala arah. Saat kekuatan itu menarik Xiaoyan dan Sun Er, ia pun berteriak, leluhur, tunggulah. Aku pasti akan menemukan cara membebaskanmu. Dalam sekejap, keduanya menghilang dalam pusaran ruang. Di sisi Xiao Shuan, ia menatap ke tempat terakhir mereka berdiri. Lantas ia bergumam, semoga para leluhur memberkatinya. Bangkit atau hancurnya klan Xiao tergantung padanya. Sementara itu, banyak sosok melayang di langit di atas pegunungan hijau. Mereka semua menatap ke arah gerbang makam surgawi. Salah satu orang di sana pun bertanya, Penetua Tong Xuan, waktunya seharusnya habis bukan? Penetua Tong Xuan pun mengangguk. Meski hatinya diliputi kecemasan, ia tahu betul bahaya di dalam makam surgawi. Di sisi salah satu tetua klanku, ia pun berkata, siapa yang akan mengalami peningkatan paling besar kali ini ya? Beberapa saat kemudian, celah spesial terbuka. Dua sosok dari klan Lei muncul terlebih dahulu. Aura mereka jauh lebih kuat dibanding saat masuk. Satu persatu anggota klan lain menyusul. Klan Yao, klan Yan, dan yang lainnya. Sebagian besar menunjukkan peningkatan pesat. Lalu, retakan spesial lain terbuka. Dua sosok terlempar keluar tidak bergerak. Mereka adalah Hunya dan Hunli yang sudah mati. Kejutan menyelimuti semua yang melihat, bahkan penetua Tong Xuan sekalipun. Anggota klanku saling berpandangan. Mereka merasakan kepuasan setelah melihat kematian dua anggota penting klan Hun. Di sisi Huo Xuan yang pernah memasuki makam surgawi bersama mereka, ia tertegun dan berkata, aneh, bagaimana mereka bisa mati bersama? Sebelumnya, mereka sempat bentrok dengan Xiaoyan dan Sun Er. Mungkinkah mereka dibunuh oleh Xiaoyan? Di sisi Huo Zi, ia pun menyaut, mereka bukan karakter sembarangan. Kalau mereka bekerjasama, bahkan Douzheng bintang 9 sulit menahannya. Meskipun begitu, tidak ada yang tahu kebenarannya. Sesaat setelah itu, tiba-tiba 4 sosok lainnya muncul dari celah ruang. Mereka adalah Gu Jingyang dan rekan-rekannya. Begitu melihat mayat Hunya dan Hunli, Gu Hua pun berseru, siapa yang cukup kuat membunuh mereka? Mereka saling berpandangan, lalu serempak berkata, itu Xiaoyan. Xiao Shuan tak mungkin turun tangan. Jika mereka mati, hanya satu orang yang cukup kuat untuk melakukannya, yaitu Xiaoyan. Mereka masih merenung.
Saat ruang di depan kembali beriak, dua sosok muncul. Melihat itu, Gu Qingyan berseru, "Itu Xiaoyan, auranya luar biasa kuat." Pantas saja. Di sisi Xiaoyan dan Sun Er, mereka perlahan menampakkan dirinya. Setelah melihat Sun Er dan aura ganas dari Xiaoyan, Tong Xuan pun ikut terkejut. Setelah merasakan keterkejutan itu, Tong Xuan pun bergumam, jangan-jangan ini karena makam Xiao Xuan. Di atas langit, Xiaoyan dan Sun Er menghirup udara segar sambil menyapu pandangan ke sekeliling. Melihat mayat Hunya dan Hunli, Xiaoyan pun berbisik, "Rupanya mereka dikirim ke sini ya." Huo Xuan sembari mendekat bersama Huozi, ia pun berseru, "Saudara Xiaoyan, siapa sangka kekuatanmu meningkat sejauh ini hanya dalam 2 tahun." Dengan tersenyum, Xiaoyan pun menjawab, "Saudara Huo Xuan juga tak kalah hebat. 2 tahun lalu, Huo Xuan itu lebih kuat dari Xiaoyan. Sekarang ia justru tertinggal." Lantas ia berkata, "Itu tak sebanding denganmu." Di sisi Gu Qingyan, ia memberikan ucapan selamat kepada Xiaoyan. Setelah itu, pandangan Gu Qingyan beralih ke mayat Hunya dan Hunli dan berkata, mereka berdua benar-benar bernasib buruk. Di sisi Xiaoyan, ia dengan ringan menjawab, bisa dibilang itu pembalasan yang setimpal. Gu Qingyan langsung menyadari bahwa kematian mereka pasti berkaitan dengan Xiaoyan. Dengan kekuatan yang melonjak, dan jika bekerja sama dengan Sun Er, membunuh Hunya dan Hunli bukanlah hal yang mustahil. Oleh karena itu, Gu Qingyan pun bergumam, tapi ini bisa jadi awal masalah. Ada orang dari klan Hun yang berjaga, menunggu mereka keluar. Xiaoyan terkejut, namun sebelum sempat menjawab, dua kabut hitam mendekat seperti dua naga kelam dari kejauhan. Dalam sekejap, mereka sudah berada di samping mayat Hunya dan Hunli. Kedua pria tua itu mengertakkan gigi. Sorot mata mereka berubah penuh kebencian saat beralih menatap Xiaoyan. Salah satu dari mereka dengan amarah ia berkata, "Xiaoyan." Dengan menatap dingin, Xiaoyan pun bertanya, "Ada yang ingin kau katakan?" Mereka pun menjawab, "Hidup dibayar hidup." Seketika, rantai hitam yang dipenuhi aura kematian melesat ke arah Xiaoyan. Tanpa panik, Xiaoyan melangkah maju dan meraihnya dengan tangan berbalut api. Dengan cepat, ia mengarahkan api itu ke arah lawannya. Pria berjubah hitam mengepalkan tinju. Kabut hitam menyusul, bergemuruh seperti naga liar. Keduanya bertabrakan dengan keras. Atas bentrokan kedua kekuatan itu, rantai pun putus, dan keduanya terpental. Xiaoyan hanya bergeser sedikit, sementara lawannya terdorong mundur sangat jauh. Sembari melempar rantai yang putus, Xiaoyan dengan dingin pun berkata, "Orang tua, jangan bertindak seenaknya." Wajah pria itu menegang. Ia tak menyangka kalah dalam bentrokan itu. Di sisi penetua Tong Xuan, ia menegur, "Hunlin, ini wilayahku. Jangan buat keributan di tempat ini." Dengan geram, Hunlin membentak, "Tong Xuan, 2 anggota klan Hun kami tewas di tempat kalian. Kalian juga harus bertanggung jawab." Di sisi tetua lain dari klan Hun pun mengancam, "Xiaoyan harus ikut kami kembali ke klan Hun. Jika dia tak bersalah, kami tak akan menyulitkannya." Mendengar ucapan itu, Xiaoyan hanya bisa tertawa dan berkata, "Lucu sekali." Di sisi Sun Er, ia melangkah maju, tatapannya tajam namun tenang. Ia lantas berkata, "Makam surgawi penuh bahaya. Jika kalian tak punya bukti, jangan tuduh sembarangan. Lagi pula, Hunya dan Hunli sempat menyerang kami di sana. Kalian juga harus menjelaskan hal itu." Setelah mendengar itu, Tong Xuan dengan serius pun bertanya, "Hunlin, apa benar mereka menyerang Sun Er?" Atas pertanyaan itu, wajah duo Hun terlihat panik. Mereka menyadari posisi mereka memburuk. Namun tak peduli apapun, mereka tak bisa mengakui kebenaran itu. Sontak Hunlin pun membentak, "Omong kosong, kalian hanya ingin mengalihkan tuduhan. Kami tak bisa berbuat apa-apa sekarang, karena ini wilayah klanku. Tapi ingat ini, Xiaoyan, klan Hun tak akan melupakan dendam ini." Atas ancaman itu, Xiaoyan dengan tatapan tajam pun berkata, "Akan kuingat kata-katamu." Kedua tetua klan Hun hanya bisa menggertakkan gigi. Mereka merebut mayat Hunya dan Hunli lalu pergi dengan wajah suram, lenyap dalam bayangan hitam. Xiaoyan pun menatap kepergian mereka dengan tatapan tajam. Namun kegelisahan muncul di hatinya. Ia menyapu pandangan ke sekeliling.
Ia lantas bergumam, kenapa kelompok Zhou Yixian tidak terlihat? Rasa cemas terlintas dalam pikirannya. Biasanya mereka akan meninggalkan satu orang untuk menunggu, kecuali sesuatu telah terjadi. Ia pun bergumam lagi, jangan-jangan pavilion bintang jatuh dalam bahaya. Di sisi penetua Tong Xuan, ia segera bergerak saat melihat Hun Lin dan rekannya menjauh. Ia muncul di hadapan Sun Er dan bertanya, Sun Er, apakah kau baik-baik saja? Sun Er pun menggeleng pelan. Di sampingnya, Xiaoyan menangkupkan tangan dengan sopan. Dan ia lantas bertanya, penetua Tong Xuan, bolehkah saya tahu di mana kelompok Zhou Yixian sekarang? Setelah berpikir sejenak, penetua Tong Xuan pun menjawab, mereka meninggalkan makam surgawi 3 bulan setelah kau masuk. Kemungkinan besar mereka telah kembali ke pavilion bintang jatuh. Mereka hanya meninggalkan pesan agar kau segera kembali ke sana setelah keluar. Mendengar itu, Xiaoyan pun mengangguk. Lantas ia mengalihkan pandangannya pada Sun Er dan berkata, sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Kali ini aku tak bisa tinggal lama di klanku. Mau ikut denganku? Atas permintaan itu, Sun Er hendak mengangguk. Namun, penetua Tong Xuan cepat menyela. Sun Er, situasi di klanku sedang genting. Para sesepuh memutuskan kau tidak boleh meninggalkan alamku. Atas perkataan itu, Sun Er dengan serius pun bertanya, ada apa sebenarnya? Penetua Tong Xuan ragu sejenak, melirik Xiaoyan, tapi Sun Er langsung berkata, tak perlu sungkan, katakan saja, di sini tak ada orang luar. Akhirnya, penetua Tong Xuan mengangguk pasrah dan berkata, alam Ling tiba-tiba tertutup. Mendengar itu, Xiaoyan dan Sun Er terkejut. Ekspresi Sun Er langsung berubah. Lantas ia bertanya, alam Ling tertutup? Xiaoyan yang memahami situasinya, ia lantas bergumam, itu tempat tinggal klan Ling, salah satu dari 8 klan kuno. Di sisi Sun Er, ia lantas berkata, tak heran mereka tak mengirim utusan ke makam surgawi. Dengan wajah gelisah, tetua Tong Xuan pun menjelaskan, kami juga tak tahu penyebabnya. Ruang tempat alam Ling benar-benar menghilang. Bahkan para sesepuh kami tak bisa menemukannya, seolah-olah disembunyikan secara paksa. Mendengar itu, di sisi Sun Er pun bergumam, kalau mereka sampai menyegel alam mereka sendiri, berarti masalahnya sangat besar. Mungkinkah mereka menghadapi krisis besar? Di sisi Tong Xuan, ia pun menjawab, aku tidak yakin. Meskipun klan Ling makin jarang muncul dan terkesan menurun, mereka tetap salah satu klan terkuat. Bahkan klanku akan kesulitan memaksa mereka menyembunyikan diri seperti ini. Karena itu, demi keamanan, untuk sementara waktu, kau tak boleh meninggalkan alamku. Mendengar itu, wajah Sun Er tampak muram. Situasi ini sungguh di luar dugaan. Setelah berpikir sejenak, Xiaoyan pun berkata, Sun Er, mungkin lebih baik kau tetap di sini untuk sementara. Ini tempat paling aman. Di sisi penetua Tong Xuan, ia tampak lega mendengar persetujuan Xiaoyan. Sun Er pun akhirnya mengangguk. Meski enggan, ia menatap Xiaoyan dengan lembut dan berkata, kau juga harus berhati-hati. Klan Hun semakin memusuhimu. Tak menutup kemungkinan mereka akan mengirim ahli tingkat tinggi untuk menyerangmu. Atas perhatian Sun Er, Xiaoyan dengan senyuman pun berkata, tenang saja. Di sisi Tong Xuan, ia sembari tersenyum pun berkata, kalau begitu, teman muda Xiaoyan, tinggallah semalam di alamku. Besok kami akan membukakan jalan bagimu dan yang lain untuk keluar. Xiaoyan pun mengangguk setuju. Bagaimanapun juga, ia butuh bantuan klanku untuk membuka gerbang spesial. Malam itu, cahaya bulan menyinari perbukitan yang tenang. Xiaoyan berdiri di depan rumah bambu menatap bulan dengan tangan di belakang punggung. Meski hanya setengah tahun berlalu di dunia luar, ia telah menghabiskan 3 tahun bersama Sun Er di makam surgawi. Kebersamaan itu membuatnya terbiasa dengan kehadirannya. Namun, besok mereka akan berpisah lagi dan ia tak tahu kapan akan bertemu lagi. Dari belakang, Sun Er pun tiba-tiba muncul, dan ia pun menyapa, Xiaoyan. Xiaoyan pun menatap wajahnya. Dengan ragu, ia berkata, ada sesuatu yang ingin kubicarakan. Sun Er pun menyandarkan wajahnya ke dada Xiaoyan. Lantas ia bertanya, apakah itu tentang Cailin? Tubuh Xiaoyan pun menegang.
Ia menatap ke arah Sun Er yang tersenyum. Lantas ia bertanya, "Kau, apakah kau tahu?" Sun Er pun menjawab, "Aku peduli padamu. Wajar kalau aku mencari tahu. Dengan statusku di klanku, banyak yang memberi kabar tentangmu, termasuk tentang Cailin." Mendengar perkataan itu, Xiaoyan pun terdiam. Melihat Xiaoyan yang kebingungan, Sun Er menggeleng pelan dan berkata, "Dulu aku marah, tapi aku tak bisa melupakanmu. Jadi, kalau tak bisa melupakan, maka aku harus menerima. Tapi bukan berarti aku membiarkanmu begitu saja." Belum selesai kalimatnya, Sun Er menggigit dada Xiaoyan tanpa ampun. Raut wajah Xiaoyan meringis menahan sakit, tapi ia tak bergerak. Bahkan ia menahan doujinya agar tak menyakiti Sun Er. Sembari menatapnya dengan tatapan tajam, Sun Er pun menggerutu. "Itu balasan untukmu yang menyukai orang lain." Hasrat meledak dalam dada Xiaoyan. Ia pun lantas mencium Sun Er. Di bawah cahaya bulan, dua sosok saling menyatu dalam kehangatan. Nah, baiklah, untuk pembahasan dari Battle Through the Heaven Season 5 episode 157, Mimin cukupkan sampai di sini dulu ya. Thanks for watching.